Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan itu merupakan bulan yang istimewa bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, bahkan orang-orang di luar Islam. Artinya secara UMKM beberapa banyak aktivitas perdagangan, kuliner, dan apapun yang kaitannya dengan Lebaran, dengan Hari Raya Idul Fitri, dan seterusnya, itu luar biasa. Bahkan parcel pun sekarang merebak banyak pesanan untuk hadiah, pimpinan di kantor, atau di mana saja. Progres yang muncul ini merupakan satu kondisi yang menurut kita adalah sangat istimewa. Banyaknya orang untuk takjil, untuk kegiatan-kegiatan di masjid, mungkin kegiatan di kantor, organisasi, dan yang lain, itu memerlukan kondisi dan melibatkan banyak pihak. Dan ini orang-orang tentu tidak boleh memandang sebelah mata tentang bagaimana aktivitas di bulan Ramadan yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi orang-orang yang menjalankan puasa saja, tetapi bahkan orang-orang yang tidak berpuasa sekalipun itu bisa ikut merasakan bagaimana nikmatnya atau bagaimana ramenya atau bagaimana keuntungan-keuntungan yang didapatkan di bulan puasa. Yang tentu harus kita berikan apresiasi bahwa kadang toleransi itu harus dilakukan dan tidak hanya disampaikan dalam bentuk retorika atau kata-kata saja. Tetapi bagaimana kita bisa memperkuat ukhuwah untuk menjemput barokah. Kalau ada sebagian kita mungkin yang tidak kuat berpuasa dan mungkin membuka kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, misalnya warung makan, atau minum, atau bahkan kafe, yang mungkin malam hari kafe itu buka. Dan bukanya biasanya standarisasinya dari jam 7 sampai jam 10. Mungkin kita tidak perlu suudzon ya, tidak perlu bersangka buruk. Mungkin beliau ini mempekerjakan orang-orang yang tidak muslim, atau mereka bisa bersolat bertarawih setelah kafe itu ditutup, atau ada kegiatan-kegiatan lain dan kita nggak tahu. Karena kalau sholat seperti sholat tarawih itu kan bisa dikerjakan malam hari, tapi kalau kafe misalnya kan orang-orang yang mengkondisikan untuk mungkin ingin berbuka puasa bersama, mungkin melibatkan teman kantor atau relasi bisnis atau yang lain, itu kan sangat terbatas waktunya. Sehingga hal-hal yang seperti ini kita harus mencoba untuk mengambil peranan bahwa tidak selamanya yang namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di malam hari, terutama di bulan-bulan Ramadan, menjelang maghrib atau setelah maghrib atau bahkan mungkin setelah isya, itu mereka tidak mempunyai kemampuan atau tidak melakukan hal-hal yang sifatnya religius atau spiritual. Karena ya mereka akan mengikuti pasar. Bagaimana, oh anak-anak muda ini biasanya ramenya ketika jam 7 sampai jam 10 misalnya. Dan tidak semuanya pemuda-pemuda kita ini beragama Islam atau Muslim. Atau ada hal-hal lain yang mungkin tadi sudah saya sebutkan, mereka mempunyai aktivitas yang berbeda. Mungkin ada hal-hal yang mereka harus lakukan. Dan di dalam hal ini mereka itu kan mencari rezeki. Mencari rezeki itu berarti satu kondisi yang harus dilakukan sesuai dengan ranahnya masing-masing. Sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Hal yang lebih penting lagi disemangati adalah bahwa kadang orang itu kok berpikirnya pekerjaannya yang dilakukan ringan tapi hasilnya banyak. Orang yang nun sewu
kehidupannya kehidupan yang kita anggap tidak jelas, tapi dilalah kok ya rezekinya lancar. Tentu itu merupakan introspeksi bagi kita juga. Kita tidak boleh dong menghitung-hitung rezekinya mereka, karena kita kan tidak tahu beban mereka apa. Dalam bahasa Jawa disebut wang sinawang. Sawang sinawang itu mungkin saya contohkan, kalau panas-panas tuh yang paling cocok kayaknya jualan es itu. Wah, karena kalau jualan es itu biasanya kalau udah situasi panas langsung minum nggak apa-apa. Yang rekoso ya yang jualan bakso itu. Waduh, gimana ya? Orang jualan bakso itu mau panas-panas kok malah jualan bakso dan seterusnya. Kalau hujan ya esnya nggak laku misalnya. Mau hujan kok minum es. Tetapi tentu harus ada satu kondisi bahwa mereka punya takdir rezekinya sendiri-sendiri. Dan kita tidak usah ngurusi itu. Yang kita urus adalah bagaimana kita bisa berkontribusi untuk kepentingan-kepentingan yang positif, untuk kepentingan-kepentingan yang baik, untuk kepentingan-kepentingan yang maslahat, agar kehidupan kita itu tidak hanya bisa melingkupi untuk diri kita sendiri, syukur bisa kepada ranah yang lebih besar, yakni keluarga. Kerjasama-kerjasama seperti ini perlu dibutuhkan. Yang mungkin punya ekonomi yang sukses, punya perusahaan, mungkin harus membantu UMKM atau orang-orang atau teman-teman yang tidak punya relasi yang kuat, sehingga mereka bisa membantu atau memberikan networking yang kuat, kerja jaringan yang kuat. Ketika hal-hal itu bisa dilaksanakan, maka akan terjadi sebuah kesepakatan yang tidak tertulis, saling membantu. Dalam Al-Quran pun kan juga demikian, dikondisikan, dijelaskan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Itu dipentingkan. Dan setiap orang harus melaksanakan hal itu. Karena apa? Ketika kita memahami misalnya ada teman kita yang mungkin latar belakangnya kurang baik, lalu kita tinggalkan. Lalu yang mau berteman dengan mereka siapa? Andai kata ada teman kita yang mempunyai, misalnya kita sungkan kalau ingin ketemu orang baik, karena kita merasa orang yang kurang baik. Lalu bagaimana? Kita mau berawal dari mana untuk bisa menjadi orang yang berusaha baik? Tentu saya berharap dari aspek ini, mari kita berupaya untuk mengenalkan diri kita pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Baik yang mengenal kita maupun yang belum mengenal kita. Kalau orang-orang yang ulama yang tersohor, yang sudah mempunyai nama, mempunyai kompetensi, mempunyai relasi, kredibilitasnya baik, ya itu mungkin mereka tidak susah untuk bisa membuat sesuatu yang bombastis, yang luar biasa. Tetapi kalau misalnya saya harus mengkondisikan seperti orang-orang seperti itu, ya mungkin ya perlu waktu atau perlu bantuan dari semua kalangan. Nah inilah, maka manusia perlu ada ukhuwah, pemersatu, persatuan, perlu ada penyatuan. Setidaknya setiap ada sesuatu yang baik pasti ada buruknya, dan sesuatu yang buruk pasti ada baiknya. Tidak mungkin orang mau baik semua, ya walaupun sedikit tentu ada buruknya. Setiap orang tentu ada hal-hal yang menjadi satu parameter yang tetap, tapi tentu ada kekurangan-kekurangannya. Maka dalam hal ini, kelemahan kita saat ini adalah bagaimana kebersamaan, gotong royong, kepedulian. Itu kadang mungkin kita menganggap bahwa wah orang ini kayaknya angkuh, tapi ternyata hatinya lembut. Wah orang ini kan nampaknya sombong, ternyata loman. Lah ini kita sering salah dalam memberikan prediksi, estimasi, memberikan anggapan seperti apa. Sehingga mungkin kembali kepada persoalan awal bahwa
Kalau Ramadan misalnya ada kafe buka, terus siang hari mungkin ada warung-warung yang buka cendol dawet, yang es dawet, yang apalah, warung-warung yang mungkin juga secara kondisi buka, ya enggak apa-apa. Kita tidak boleh dong melarang mereka untuk mencari rezeki. Kecuali kita berikan statement, Bapak, Ibu, silahkan warungnya ditutup ya. Rezekinya Ibu dalam 1 bulan kami tanggung. Itu tidak apa-apa. Misalnya rezekinya Bapak Ibu setiap hari berapa? 3 juta. Oke, saya sediakan uang 90 juta nanti untuk 1 bulan. Itu kita nggak apa-apa nyuruh mereka untuk tutup. Dalam hal ini tentu kita harus memahami sama-sama bahwa kalau mencari rezeki itu ya sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kalau kita membiarkan atau melarang warung untuk tidak membuka di siang hari, mungkin kita harus tanyakan, mohon maaf kalau biasanya warung itu, warung panjenengan, Bapak Ibu, itu setiap hari untungnya berapa ya, misalnya 4 juta, misalnya. Oke, kalau 4 juta berarti ya tinggal mengalihkan saja. Kita sediakan uang setidaknya 120 juta, baru kita mengatakan mohon maaf, saya mohon untuk bulan Ramadan ini silahkan panjenengan beribadah dengan baik, dengan benar, siang ya puasa, malam ya sholat raweh, ya tahajud, ya tadarus Al-Quran. Ini saya sudah sediakan uang 120 juta, silahkan diterima. Mungkin dia akan legowo untuk tidak buka warungnya. Tapi kalau pada dasarnya dia kebutuhannya banyak, ada tanggungan kredit, ada macam-macam, kemudian kita langsung mengatakan warung siang hari tutup, tidak boleh buka di bulan Ramadan, tidak boleh ada kafe buka dan seterusnya dan seterusnya. Lah itu nanti akan bikin repot semuanya karena menjadi penyakit sosial nantinya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita membuat sebuah ranah. Bagaimana kita bisa menciptakan satu space, kondisi yang kita memperkuat lini kita masing-masing. Yang Muslim, ya mari kita bekerja sama dengan yang Muslim. Dengan non-Muslim ya kita kerjasama nggak apa-apa. Karena apa? Ya suatu ketika nanti mungkin kalau yang non-Muslim itu tahu bahwa oh orang Islam ini tahunya kalau daging ayam sembelihan biasanya pakai baca doa, ya orang non-Muslim ya nyambat pada yang Muslim untuk nyembelihkan ayamnya itu atau sapinya atau kerbaunya atau kambingnya. Supaya apa? Supaya yang menyembelih adalah orang Muslim. Sehingga orang yang jualan itu bisa mengatakan, nun sewu menika ayamnya halal. Ini ayam halal, ini sapinya halal. Karena walaupun kami begini-begini, yang nyembelih adalah orang Muslim. Tentu mereka akan senang. Oh iya, ternyata mereka juga mempertimbangkan itu juga. Sebagaimana ketika ada beberapa hal, ketika ada warung buka siang hari, tentu kita harus toleransi juga bahwa tidak semuanya, kadang mungkin ada anak-anak yang tidak kuat puasa, anak-anak yang tidak kuat untuk artinya latihan puasa atau sedang perjalanan atau orang-orang di perjalanan musafir sehingga lebih dari 85 kilo ingin menemukan warung kok agak susah, akhirnya ada warung, nah mereka kan bisa punya rukhsah, punya keringanan untuk bisa berpuasa. Nah, sehingga kan mereka untuk bisa membatalkan puasa maksud saya. Sehingga ada hal-hal ini yang bisa menunjukkan bahwa kondisi-kondisi yang seperti ini harus kita ada sebuah pemakluman atau kita harus memaklumi lah. Karena tidak semua orang itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, satu pikiran, satu kepala itu sangat wajar. Tapi dalam hal ini, mari kita upayakan bagaimana kita menguatkan ukhuwah kita untuk bisa menjemput barokah secara benar. Kalau kita di bulan puasa, kita berkata-kata yang baik. Kalau ada orang yang berselisih, ngajak kita berselisih, bilang, ini soim, saya sedang berpuasa. Mohon maaf ya, nanti lain kali saja. Di dalam Islam nggak boleh berpuasa itu saling berdebat, saling membicarakan hal-hal yang tidak pas.
mungkin menghujat, mungkin menggunjing atau apa, kan nggak boleh. Maka wajar kalau menyatakan, maaf ya, saya sedang berpuasa. Bagian-bagian terpenting dari proses ini adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang real yang bisa dilakukan supaya bisa membawa dampak yang besar. Ada kalanya mungkin UMKM ini perlu ada penyatuan. Bagaimana kalau sore membuka warung, stand di mana? Mungkin di dekat masjid, mungkin di dekat tempat-tempat ibadah yang lain, mungkin dekat musola, dan seterusnya. Ini bisa juga membangkitkan ekonominya. Dan mereka berusaha untuk menjemput bola. Syukur ya, ibaratnya kalau ada yang membeli 10 ya digratiskan aja 2. Jadi yang 8 beli 8 bayar, yang 2 gratis misalnya. Atau 20:2, yang 20 bayar, yang 2 gratis. Itu juga akan lebih bermanfaat atau punya daya tarik yang lain. Nah, sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan kita di bulan Ramadan akan mengkondisikan kegiatan-kegiatan positif itu akan terlaksana dengan baik. Dan persiapan-persiapan kita untuk beribadah juga dengan maksimal. Sehingga kita tidak perlu menyalah-nyalahkan orang lain. Wah, ini saya ini batal karena ada warung buka dan sebagainya. Wow, berarti puasanya ya hanya sebatas itu. Ya nggak apa-apa, memang kita nggak kuat puasa ya. Ya tidak apa-apa karena mungkin kita kena punya mah. Mungkin yang menyampaikan itu punya asam lambung yang mungkin kalau berpuasa sehari juga nggak kuat. Nggak apa-apa. Tapi yang paling penting diniatkan untuk berpuasa. Sebagaimana saya matur di awal, pernah saya sampaikan bahwa seorang pekerja berat pun ketika bekerja itu, misalnya wah paginya saya ingin panen, besok saya panen, saya nggak puasa, atau besok saya ngecor gedung, saya nggak puasa. Loh bagaimana kalau kita sudah niatnya sudah pagi itu nggak puasa, ternyata molennya rusak, atau ternyata hujan lebat sehingga tidak jadi panen, lah kan kita sudah rugi 1 hari. Maka dalam hal ini kita upayakan untuk bagaimana supaya ranah ini bisa berlangsung. Kegiatan-kegiatan kita bisa positif. Stop penggunjingan dan stop adanya prasangka-prasangka buruk terhadap teman-teman, apalagi teman-teman yang kita belum kenal. Atau terhadap sesuatu yang belum kita pahami. Nah, oleh karena itu, semoga dengan kondisi ini, insya Allah, ketika kita sudah bisa memberikan hal-hal yang positif, dan saling bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, insya Allah kegiatan Ramadan kita akan menjadi lebih baik. Yang terakhir seperti biasa, mari kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang di Indonesia atau di Korea atau di Taiwan atau di mana saja di luar negeri yang saat ini mungkin sedang terkena masalah. Mungkin secara ekonomi, mungkin kok mencari pekerjaan kok agak susah dan seterusnya. Atau ada hambatan-hambatan lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas mereka dan atas kita semua. Dan mudah-mudahan permasalahan kita yang rumit akan disederhanakan Allah, syukur diselesaikan Allah di bulan yang penuh barokah dan penuh ampunan ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada netizen, para kawan-kawan saya yang telah tak kenal lelah membantu, memperbesar, mendukung dengan apa yang mereka bisa lakukan. Tidak ada kata lain kecuali terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah memberikan balasan yang maha dahsyat, yang lebih kuat dan lebih besar dan berlipat-lipat atas apa yang panjenengan lakukan terhadap kami dan channel ini. Sekali lagi, atas segala sesuatunya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.